Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, baik. Sebelum kalian duduk, kita ambil sikap untuk doa dulu. Siapa yang mau berdoa, silakan angkat tangan. Oke, silakan lemburan. Bapak, Pak, dan teman-teman sekalian, ayolah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mulai berdoa. Dalam nama Bapa, Amin. Bapa di dalam surga, puji dan syukur selalu akan kehadiranmu atas limpahan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, khususnya atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai pembelajaran kami pada hari ini. Berkatilah pembelajaran kami agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi bekal bagi masa depan kami. Namun Tuhan, kami selalu puji kini dan sekarang segala masa. Amin. Doakanlah kami agar dapat membawa kabar sukacita bagi sesama, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya buat lemburan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Jennifer dan Joshua, Pak. Jennifer dan Joshua. Jennifer alasan apa sehingga dia tidak bisa masuk? Nah, Joshua? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran juga, saya mau ingin seperti begini. Kita membuat kesepakatan kelas dulu. Kira-kira kesepakatan kelas yang pertama, kalian wajib harus aktif selama pembelajaran. Setuju? Setuju. Yang kedua, ada yang bawa HP? Oke, kalau bawa HP, gunakanlah HP dalam pembelajaran. Tidak boleh membuka media sosial atau apapun. Selanjutnya, selain aktif dalam pembelajaran, menggunakan HP pada tempatnya, apa lagi kira-kira? Dari kalian? Jangan ribut. Oke, menurut Ana dia bilang jangan ribut. Oke, ada 3. 1, kesepakatan kelas yang pertama. Aktif dalam Aktif selama proses pembelajaran. Yang kedua? menggunakan HP. Oke, yang ketiga, jangan ribut. Saya mau ajak kalian coba semua duduk posisi yang lurus. Semua tutup mata. Tarik napas sedalam-dalamnya, kemudian hembus. 1, 2, 3. Tarik. Hembus. Tarik lagi. Hembus. Tarik lagi. Hembus. Oke, terima kasih. Apa yang kamu rasakan? Relax. Oke. Di pembelajaran sebelumnya, apa kalian sudah pelajari tentang, di kelas 7 kan kalian sudah pelajari tentang gaya. Nah, menurut kalian gaya itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Lebih ke gaya berat. Gaya berat itu apa? Setiap benda ketika di posisi tertentu dia akan jatuh ke bawah. Itu disebut sebagai gaya berat. Nah, gaya berat itu apa sebenarnya? W sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi. Gaya berat sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi bumi. Misalnya ketika kita mendorong meja, itu kira-kira gaya apa yang muncul di situ? Gaya dorong. Gaya dorong. Oke. Atau kita lambangkan dengan F, dorong. Dorong. Kalau kamu menarik meja? Gaya tarik. Gaya tarik. Oke. Apakah bisa dilihat? Bisa. Nah, sekarang pada saat kamu mendorong, apakah ada perpindahan? Ada. Ada. Jadi perpindahan itu apa sebenarnya? Perubahan tempat. Perubahan tempat atau perubahan posisi. Oke. Lanjut. Ada istilah baru namanya usaha. Nah, usaha itu apa sebenarnya? Dalam kaitan dengan gaya, tadi kamu sebutkan juga bahwa ada perpindahan. Siapa yang mau definisikan usaha? Ketika kamu mendorong meja, pasti meja akan berubah posisi. Kalau begitu, kaitan dengan usahanya itu apa? Silakan. Upaya untuk menggerakkan suatu beban. Upaya untuk menggerakkan suatu beban. Menurut Rehan demikian. Ada yang lain? Oke, silakan Nova yang Elista. Gaya yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak.
Setuju dengan pernyataan dia? Setuju. Setuju juga dengan Rehan? Setuju. Setuju. Semua yang disampaikan oleh Rehan dan novelista itu sama. Jadi usaha itu kita lambangkan dengan W. Itu merupakan gaya dikalikan dengan perpindahan. Jadi itu hanya sekilas pelajaran yang kita terima pada pertemuan yang kali lalu. Oleh karena itu, saya ulangi, gaya itu apa? Massa dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, kalau kita konteksnya mendorong atau menarik, maka gaya di situ yang muncul adalah gaya dorong atau gaya tarik. Nah, kalau kita tarik dan mendorong, pasti akan mengalami perpindahan. Nah, ya perubahan posisi. Nah, kalau begitu kaitan dengan usaha apa? Besarnya gaya. Yang menyebabkan Nah, benda berpindah. Kalau begitu benda kalau belum berpindah, apakah dikatakan usaha? Tidak. Dengan demikian, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menyelidiki hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan tapi melalui percobaan. Yang kedua, menganalisis hubungan antara gaya, perpindahan, dan usaha. Yang ketiga, Menghitung besaran usaha yang dilakukan menggunakan persamaan W sama dengan F kali S. W itu usaha, F itu gaya, S itu Perpindahan. nah, F itu satuannya apa? Newton. Kalau perpindahan satuannya apa? Meter. Gaya itu Newton, perpindahan itu meter. Jadi ini tujuannya hari ini kita mau capai. Jadi kita akan melakukan penyelidikan mulai praktikum, kemudian kita nanti menganalisis selama kegiatan penyelidikan. Yang berikut adalah menyelesaikan persoalan matematika. Sampai sini bisa terima? Bisa? Apa kalian pernah mendengar pepatah usaha tidak mengkhianati hasil? Pernah. Kalimat pepatah itu apa hubungannya dengan materi yang kita pelajari hari ini? Apa hubungannya? Kalau misalnya seseorang dia mendorong tembok, itu apakah orang itu melakukan usaha? Hah? Iya. Iya. Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak bergerak. Karena tidak Bergerak. Kan usaha tadi definisinya bagaimana usaha? Besarnya gaya yang menyebabkan benda bergerak. Kalau kita berikan gaya dulu, baru benda bergerak. Kalau begitu, karena kalian sudah dalam kelompok, saya minta coba ambilkan salah satu alat dan bahan di depan. Kemudian dengan LKPD yang Pak sudah siapkan di sini. Silakan, masing-masing kelompok, utus satu-satu orang. Oke, ini LKPD-nya, silakan dibaca dulu. Terima kasih, Pak. LKPD ini kalian sendiri bersama dengan teman-teman dalam anggota kelompok, oke, bekerja bersama itu yang nanti Pak akan menilai. Kemudian juga yang satunya lagi adalah bagaimana kemampuan berpikir kritis kalian. Karena kita menggunakan persamaan usaha, nanti Pak akan menilai ketika kamu memecahkan masalah menggunakan kemampuan berpikir kritis kalian. Selain itu juga, ingat sekali lagi, jangan individu ya, harus kolaborasi antar teman. Tidak boleh sendiri-sendiri. Fungsi kita membagi kelompok itu adalah supaya kita bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Begitu ya? Bisa? Bisa diterima? Nah, silakan kalian baca dulu. Perhatikan 3 kasus itu. Nah, setelah 3 kasus itu, silakan kalian membuatkan pertanyaan di lembaran berikut. Kamu catat jawabannya berdasarkan 3 kasus itu. Sudah?
usaha itu kan besarnya gaya Hah? yang menyebabkan benda berpindah ke atas. Iya. Terus? Jadi akan mendorong tembok tidak termasuk usaha Karena? karena tidak. Oke, berarti tidak ada perpindahan. Bukan, gaya ada. Tapi dia tidak berpindah. Itu saja. Itu gaya dengan perpindahan. Oke. Jika gaya meningkat, maka usaha yang dihasilkan akan Bertambah. Oke, silakan terus. Terus. Jika gaya Selanjutnya yang dihasilkan kecil. Terus maka usahanya juga kecil. usaha yang dihasilkan Usaha yang dihasilkan usaha yang dihasilkan dari 3 kasus itu, pertama, seorang anak mendorong tembok selama 1 menit. Apakah dia disebut usaha? Mengapa tidak? Tidak? Ya, oke. Kasus kedua. Mengapa? Karena ada gaya, ada pergerakan. Ya, ada perpindahan. Yang ketiga? tidak. Mengapa? Tidak ada. Kalau kamu bayangkan kalimat itu seperti apa kira-kira? Menggendong. Oke, terus? Keliling sekolah. Tapi tas itu dia tidak letakkan toh? Usaha tidak tuh? Mengapa? Tidak ada? Oke, silakan. Kalau begitu, sekarang di berikutnya ada merumuskan masalah. Berarti kasus usaha yang paling besar ada di kasus karena perpindah. Oke. Yang berikut adalah rumuskan pertanyaan. Kita satukan pertanyaan dulu supaya nanti kita lanjutkan dengan praktikum. Pertanyaan nomor 1, apakah yang dilakukan anak di kasus 1 itu disebut usaha? Usaha. Oke, terus lanjut. Pertanyaan nomor 2, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi usaha? Jawabannya? Jawaban nomor 1, tidak. Karena tembok yang didorong anak itu tidak bergerak. Tidak bergerak. Oke, yang kedua? Nomor 2, gaya dan perpindahan. Jika gaya meningkat, maka usaha yang dihasilkan besar. Sebaliknya, jika gaya menurun, maka usaha yang dihasilkan kecil. Kecil. Oke. Dan Terus. jika perpindahan menjauh, maka usaha yang dihasilkan besar. Besar. Oke. Oke, kita tepuk tangan buat kelompok 3 dulu. Jadi semua dari itu kita satukan menjadi satu pertanyaan, yaitu bagaimana hubungan antara gaya, perpindahan, dan usaha. Itu perumusan pertanyaannya. Jawabannya apa? Jawabannya ada clue di bawah. Gunakan penalaran jika apa? Hipotesisnya apa kira-kira? Silakan mungkin dari kelompok ini. Bagaimana hubungan antara gaya, perpindahan, dan usaha. Dari pertanyaan yang tadi jawabannya apa kira-kira dari kalian? Siapa yang mau jawab? Silakan. Jika gaya meningkat, maka usaha akan terjadi jika adanya perpindahan. Oke, ada lagi? Menurut kelompoknya Rena, jika gaya meningkat, maka usaha akan terjadi jika ada perpindahan. Ada yang lain? Ada yang lain? Jika perpindahannya menjauh atau semakin jauh, maka usahanya akan semakin meningkat. Kemudian, jika gaya semakin meningkat, maka usaha Makin besar. Oke, ditulis. Yang kedua, jika gaya meningkat, usahanya akan meningkat. Jika gaya meningkat, maka usaha akan besar. Sudah tulis?
Setulis. Itu sudah tadi pertanyaan. Jika gaya meningkat, maka usaha. Kita sepakat itu, setuju? Setuju. Oke. Setuju. Lanjut ke tahap 3, mengumpulkan data. Ke tahap berikut. Nah, di situ balok kayu saya gantikan dengan ini. Saya gantikan dengan besi plat agar mudah ditarik dan mudah didorong. Yang kedua adalah neraca pegas. Ini namanya neraca pegas. Kemudian nanti di sini ada meteran, buku sumber atau internet. Jadi bisa menggunakan internet. Prosedur kerjanya, kalian ukur mungkin jaraknya 2 meter dulu, mungkin di dalam sini atau di luar juga bisa. Silakan. Kita buat tanda 2 meter dan 4 meter. Silakan. Mungkin di garis ini tuh mungkin. Silakan. Tahu 2 meter? Silakan. Itu sentimeter. Oke, berarti berapa meter jadinya? Tunjukkan dulu. Ini Newton, berarti ini apa? Depan F. Itu apa? Gaya. Ini dari 0, 1. Nah, ini kan ada 2, 4, 6, 8 baru 10 1 ya. Jadi 0 ke 1 itu ada 4 garis. Jarak garis terdekat itu 2. Betul, ke 1 ada berapa garis? 4. Ada 4. Berarti untuk 0 ke 1 tuh jarak antar garis terdekat berapa? 2. Berarti 0, 2, 4, 6, 8, 10. Itu cara bacanya dari mana? Dilihat dari? Oke, mantap. Oke, sudah. Sekarang dalam posisi begini, silakan start dari 0. Sekarang yang lain sementara cek itu, tarik ke angka 1. Yang lain tahan di situ. Kau tarik sampai angka 1. Bisa. Sedangkan Boleh berdiri beratnya coba. 530 Silakan. gram. Apa yang kau rasakan? Adanya usaha. Nah, berarti kamu tulis di sini F1-nya adalah 1 toh. Isi 1, jaraknya kan 2 toh. Maka usahanya sama dengan caranya? Kenapa dijawab 2? Ini kan 1 Newton, ini 2 meter. Maka usahanya berapa? F Nah, berapa Newton tadi? 1 Nah, terus? kali 2 2 meter. Nah, berarti sama dengan 2 Newton. 2 joule. Oh ya, satuannya joule ya. Oke, diisi situ dulu. Diisi dulu. Lakukannya yang kedua sama seperti tadi, tapi adik tarik di 2. Arjuna tan. So ibu 1 2 terus. Dina, sini. Pas 1 joule. 1 Newton. 1 Bapak? Ya 1. 1, 2, 3. Oke, pelan-pelan, hati-hati. Nanti apa yang kamu rasakan? Oke, pas. 2 meter. Sekarang 2 Newton. Ya, 2 Newton. Tadi 1 Newton kan? Ya, Pak. Sekarang 2 Newton. Silakan dari sana. 2 Newton. Pak, berarti ini iya itu ini ya toh, kayaknya toh. Jadi macam F-nya ini, iya berarti sama benar tuh Pak ini. macam enak gitu. Dia macam Pas 2. apa? 1, 2, 3. Hati-hati. Tadi pertama kan, percobaan pertama tuh 1 Newton 2 meter. Jadi gue tarik dengan keadaan 1 Newton nih selama sampai 2 meter. Sedangkan percobaan yang kedua nih 2 Newton. Jadi 2 Newton nih engkau pertahankan sampai 2 meter. Terakhir Baru 4 meter. percobaan terakhir tuh 1 meter 1 Newton. Engkau pakai sampai selama 4 meter. Jadi engkau tarik ini barang nih pakai 1 Newton tapi sepanjang 4 meter. Percobaan pertama nih 1 Newton untuk tarik sampai 2 meter. Pertama.
Pertama Ini gua apa dulu? Selewat. Oke. Pas. Pas ya? Pertahankan ya. Hati-hati. Oke, pas. Berhenti deh, Pak. Oke, mantap. So ya, 1 Newton. kedua sekarang. Bentar. Dua Ini yang Newton. dua. Dua. Semua keingat ya. Pas. Oke, mantap, pas. Apa yang gue rasakan? So kan, Katanya kayak ada usahanya di dalam buat ini barang nih. jadi kan so 2 Newton tuh. Mana yang? Maneng, menurut gue Maneng lebih susah dan lebih berat lah menurut gue. Yang percobaan pertama kayak yang kedua. Kedua, Karena dia pun Newtonnya lebih banyak. ya, aku pertahankan 2 Newton selama 2 meter. Nah, Oh. jangan. Kita buat yang terakhir tuh yang Oke, 4. percobaan terakhir tuh dengan gaya yang kecil namun perpindahan yang jauh. Jadi pakai 1 Newton. 1 Newton, Ke 4 meter. 1 Newton dan pertahankan sejauh 4 meter. 1 Newton tuh. 1. Bismillah. Oke, mantap. Sudah. Sudah. Menurut engkau yang mana yang lebih susah? Yang satu Newton namun 2 meter, 2 Newton 2 meter, atau 1 Newton 4 meter? Menurut yang lebih susah atau lebih dari ketiga itu yang mana lebih susah atau lebih capek atau yang paling apa gitu? Menurut Kia toh? 2 Newton 2 meter. Karena alasannya Kan dia punya Newtonnya lebih banyak gitu, lebih berat. oh, oke, mantap. Jadi kan ini 1 Itu dikali 4. 1 kali 4 4 belum. Oke. Sudah toh? Jadi usaha pertama dan usaha kedua itu hubungannya adalah jika gaya yang dikeluarkan lebih besar dan perpindahannya tetap, jadi usaha yang dikeluarkan juga besar. Jawabannya itu. Itu semuanya. Kalau begitu yang satunya tuh, kalau perpindahannya semakin jauh tapi gayanya tetap, maka usahanya semakin besar juga, Pak. semakin besar juga tuh. Iya, Pak. Karena mereka berdua itu tidak sama-sama tuh, Pak. Jadi Ya. menurut jadi jika gaya diperbesar dan perpindahan tetap, maka usaha yang dikeluarkan juga besar. Karena gayanya besar dan perpindahannya tetap. Jadi kita harus menkonsentrasikan gaya yang dikeluarkan dengan perpindahan yang tetap. Baik, setelah kalian menjalankan praktikum pendidikan, akan saya minta salah satu kelompok dari kalian untuk melakukan presentasi. Mungkin kelompok kalian bisa presentasi silakan. Kita yang lain memperhatikan apa yang disampaikan di depan, kemudian kalian mengecek apakah ada perbedaan yang perlu dipresentasikan oleh kalau misalnya berbeda nanti disambung ya. Bisa? Oke, silakan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan penelitian kami.
Dengan saya sendiri, Nikratia Dominik Lamauran, dan rekan saya. Dan saya Maria Leticia Rosita Binabanu, biasa disapa Leti. Saya Rafael Ranawak, biasa disapa Rehan. Saya Batik Salawatu, biasa dipanggil Ardina. Tahap pertama, dalam LKPD kita masing-masing terdapat 3 kasus. Pertanyaan, berdasarkan 3 kasus di atas dalam konteks fisika, manakah kasus yang menunjukkan adanya usaha yang paling besar dan mengapa? Menurut kami, kasus yang menunjukkan adanya usaha paling besar adalah kasus kedua. Alasannya, karena kasus kedua memiliki faktor gaya dan perpindahan, sedangkan 2 kasus yang lain tidak terdapat faktor perpindahan dan gaya. Yang kedua, pertanyaan yang muncul di kelompok kami tentang konsep usaha, terutama mengenai syarat terjadinya usaha dan faktor-faktor yang memengaruhinya adalah, pertanyaannya, bagaimana? Jawabannya adalah bagaimana hubungan antara gaya perpindahan dan usaha. Menurut jawaban sementara kami, hubungan antara gaya perpindahan dan usaha adalah jika perpindahan meningkat, maka usahanya yang dikeluarkan akan semakin besar. Dan jika gaya meningkat, maka usaha juga akan meningkat. Tahap ketiga, kami melakukan eksperimen sederhana dengan alat bahan dan dengan alat neraca. Setelah itu, hasil penelitian kami adalah gaya yang kecil dan perpindahannya semakin besar. Gaya yang kami gunakan adalah 1 Newton dengan jarak atau perpindahan 2 meter. Hasilnya adalah 2 Joule. Yang kedua, gaya yang besar dan perpindahan kecil. Kami menggunakan 2 Newton dan jaraknya sebagai 2 meter. Hasilnya 4 Joule. Lalu yang ketiga, gayanya kecil dan perpindahan jauh. Kami menggunakan gaya 1 Newton dan perpindahan 4 meter. Hasilnya 4 Joule. Di lembar LKPD kita masing-masing, terdapat ada tahap 4 yang menguji hipotesis. Hipotesis pertama adalah kami membandingkan usaha 1 dan usaha 2. Apa yang terjadi pada usaha dan gaya yang diperbesar jika perpindahannya tetap? Yang pertama, jawabannya adalah gayanya semakin besar, maka usahanya juga yang dikeluarkan akan semakin besar dan perpindahannya tetap. Yang kedua, kami membandingkan usaha pertama dan usaha ketiga. Lalu yang terjadi pada usaha perpindahan yang diperjauh adalah ketika gayanya tetap dan perpindahannya semakin jauh, usaha yang dikeluarkan juga besar dan hipotesis kami terbukti. Yang kelima, merumuskan kesimpulan. Definisi usaha adalah yang pertama, kesimpulannya kami menyimpulkan bahwa usaha merupakan besarnya gaya asalkan benda tersebut berpindah. Rumusnya adalah W sama dengan F gaya dikali dengan S perpindahan. Lalu di LKPD kita masing-masing juga meminta kami untuk memberikan 1 contoh di kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa usaha bernilai 0 meskipun ada gaya yang diberikan. Contohnya salah satu dari kami mendorong lemari dengan massa 50 kg dan lemari tersebut tidak berpindah sama sekali. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ada hal yang perlu kita diskusikan peserta menyampaikan.
diketahui atlet angkat besi mengangkat barbel seberat 800 Newton dan dari lantai setinggi 2 meter. Nah, di situ memang ada aktivitas 2, yaitu memegang barbel tersebut di atas kepala selama 5 detik sebelum menurunkannya. Nah, itu kita hiraukan saja teman-teman, karena di sini kita hanya menerapkan rumus usaha W sama dengan F kali S. F itu merupakan besaran gaya, jadi kita tulis 800 dikali 2. Oke, silakan. Terus semua dengarkan apa yang saya sebutkan. balok untuk mengumpulkan data saat